Masih update di Terraport guys. Ini pengumuman dari Terra Civita, pengembang dari Terraport yang kemarin dihack, yang tadi ininya sudah tidak bekerja normal Terraportnya ya. Ini Terraport Finance-nya sedang temporary suspension of service ya, karena dihack gitu ya. Tapi kita akan baca dulu ininya, announcementnya. Sebetulnya ini provennya guys, di sini poin nomor 3 ini ya, kebenarannya tim tersebut tidak mengalami peretasan. Betul kan guys? Tidak dihack, tidak dihack, tetapi infiltrasi jangka panjang yang terencana dan terencana yang dimulai 3 bulan yang lalu dengan seseorang menggunakan identitas palsu. Saya bilang, aduh gimana ceritanya ya, tim mereka sampai tidak tahu ada seseorang yang di dalamnya memasukkan kode-kode address untuk rug pull, untuk merampok koinnya gitu guys. Wow, luar biasa. Jadi ini sedang diinvestigasi. Investigasi yang dilakukan oleh tim keamanan Binance dan penegak hukum telah mengaitkan penyerang dengan organisasi kriminal terkenal dengan silsilah panjang untuk melakukan serangan seperti ini. Nah, ini adalah kebenarannya. Kita terus baca sebetulnya ya. Ancaman yang ditimbulkan organisasi ini ada di mana-mana dan mereka bertanggung jawab atas banyak serangan lain di ruang kripto. Sayangnya mereka tidak akan ditawar, memiliki sumber daya yang sangat besar dan tidak akan menyerah. Kemudian apalagi, mengingat situasi yang sensitif dan untuk memaksimalkan peluang pemulihan dana yang berhasil, kami belum dapat mengkomunikasikan detailnya secepat yang kami inginkan. Meskipun hal ini menyebabkan beberapa food, kami telah bekerja keras di belakang layar. Mudah-mudahan ini betul gitu ya, memang ada penjahat di dalamnya ya. Kalau ini kayak nya gitu ya, kalau di dalam dunia mata-mata gitu. Tapi ini bukan mata-mata guys, ini nyolong, betul-betul mau nyolong, tapi dengan menyamar gitu ya, menjadi tim dengan identitas palsu. Entah bagaimana kok bisa seperti ini. Yang dicolong bukan sedikit guys, jutaan dolar gitu ya, jutaan lunsi, jutaan USDC, jutaan Luna yang diambil oleh mereka selama 3 bulan guys. Duit itu yang dikumpulkan numpuk tiba-tiba diambil, dipindahkan oleh mereka. Yang mudah-mudahan ini bukan sebuah organisasi yang terencana, maksudnya oleh tim Terra Civita. Memang mereka tidak tahu betul-betul dilakukan oleh penjahat ini ya, yang memang secara ini betul-betul merencanakan, terencana, yang dimulai 3 bulan lalu. Jadi sudah direncanakan oleh mereka untuk oleh orang ini ya, bukan tim Terra Civita, mudah-mudahan begitu. Tapi kemarin pernah saya baca juga, dulu ada sumber gitu ya di Twitter yang ini namanya memperingatkan, ini loh ada sebuah kode aneh, ada 3 address yang disisipkan tapi mereka tidak mendengar. Apakah entah seperti apa, entah bagaimana mereka tidak mendengarkannya, dan sampai terjadilah peretasan ini ya. Akhirnya dia ngomong bukan peretasan ya, jadi pencurian oleh orang dalam ini gitu ya, emang orang dalam lah seperti itu. Kemarin sih mereka ngomong bukan orang dalam, tapi pada akhirnya dia harus mengakui setelah Binance itu melakukan penyelidikan. Nah, ini adalah koin-koin yang dicuri. Kalau kalian mau lihat di sini, ini ya, ini adalah tracking walletnya. Ada 15 miliar lunsi dan juga 9 juta Terra itu koinnya si Terraport ini ya gitu ya. Saya dari awal sebenarnya suka kurang begitu ini, karena mereka menggunakan Terra gitu ya, seolah-olah mereka tuh memanfaatkan komunitas lunsi aja gitu ya. Jadi kalau lunsi runtuh bagi dia nggak apa-apa, wong Terra masih bagus kok gitu, istilahnya begitulah menurut gua. Jadi begitu. Nah, ini bisa dilihat ya findernya ya. Saya agak-agak bingung nih masuknya sih. Ini hack pertama, hack kedua, kemudian yang hacker wallet, berarti walletnya hacker ya. Ini adalah
milik Terapod kayaknya ya, dia punya address. Kemudian yang ini milik hacker. Kita coba cari tahu dulu ya. Kita lihat. Tapi kosong guys, nggak ada tuh. Udah dipindahkan kali ya. Udah kosong. Oh ini stoknya. Ini stoknya dari, oh betul ya, berarti itu tadi yang dihilangkan. Tinggal 1 juta luns atau senilai 227.000, sekitar 3 miliar kurang lah ya. Itu stoknya, stok yang ada di address ini ke hacker ini. Coba kita lihat dulu, dipindahkan semua kali ya. Tapi masih ada di sana guys. Sudah pada nggak ada sih, sudah kosong, sudah dipindahkan kali ya. Jadi dari sini from address ini ke hacker, tapi udah nggak ada. Atau yang sini coba. Oh ini ada 1 juta. Oh ini ada 1 juta guys, 1 juta lunsi. Kalau kita pakai rupiah itu sebentar, sekitar 1,8 miliar guys, 1,8 miliar ya. Itu ada di wallet yang ini. Nah ini masih hacker address, yang ini masih di dia lagi. Kita lihat. Di sini ada 2 juta lunsi atau senilai 272, sekitar 3 miliar kali ya. Mungkin 3 miliar rupiah. Oh 4 miliar guys, 4 miliar pas, sekitar 4 miliar rupiah ada di wallet yang ini. Kemudian dan ini, dan dua ya, berarti ada 2. Kita coba lihat lagi. Banyak guys kalau kalian mau hitung. Ini ada 587.000 lunsi. Oh sedikit ya, $74 saja. Tapi ya itulah, mungkin udah pindahkan atau belum nggak tahu, tapi dia kesini dia. Kemudian apa nih, ini apa bawahnya, mungkin dan kali ya. Ada banyak address walletnya dia, kosong juga. Kemudian ada pemindahan lagi dari ke sini juga. Wah udah banyak banget guys, kalau mau lihat satu persatu banyak ini dikumpulin. Jadi dia pecah-pecah banyak rupanya, nggak satu address ya. Banyaknya udah kosong guys, mungkin dibuang kali. Tuh banyak banget. Dari hacker address ke sini, dari addressnya lunsi di Terapod ke sini di Columbus 5. Kita lihat dulu. Ini ada 1 juta lunsi atau sekitar 3 miliar rupiah lah, lebih kurang 208.000 US dollar. Nah terus ini all transaction, swap space atau Binance. Ini di Binance dia. Dari sini ke Binance address. Ini di Binance address yang katanya sudah diblok sih ya, sebagian katanya sudah diblokir 50% nya, tapi belum semua berarti ya. Dia ada berapa nih, sento sini ya, ke sini 20 juta 20 juta lunsi. Nggak banyak ya, 2.500, nggak banyak. Coba kita lihat yang lain yang agak besar. Itu dari address sini ke sini ya, ke sini amountnya di sini nilainya. Mana dia, 44 juta lunsi.
Kok nggak sesuai ya, ini tinggal segini guys, berarti transfernya 44 juta, sekarang tinggal 20 jutaan. Memang sih katanya 50% sudah di cover oleh Binance, mungkin itu kali ya, saya nggak ngeh lah, tapi begitulah. Soalnya banyak banget tuh Binance, jadi banyak addressnya. Kalau kalian buka satu persatu banyak tuh. Selain ke Binance, ada juga tadi itu kebanyakan ke Binance guys. Ada ke KuCoin juga, ini ke Coin dilemparkan ke KuCoin. Ini di sana. Dia berapa? Sini sen 300 tuh, sini 20 juta. Kok sama ya? Apa baginya sama gitu ya? Tapi kalau ngeliat di sini jumlahnya 300 juta lunsi loh guys. Dari address ini ke address ini. Oh di sini ya. Sama nggak? Ini 1 juta. Nggak tahu lah, pokoknya begitu. Itu trackingnya guys dari sana. Mungkin di track seperti ini kalau mau tracking. Kemudian ada juga ke Maxi, ke Binance, ke Maxi, ke KuCoin juga. Tapi yang pasti kalau kalian lihat besar-besar banyak guys, yang besar-besar, yang banyak yang kecil banyak udah dibuang banyak. Ini 600.000, ini 300 juta, 300 juta lunsi dari Terra sini ke sini. Kok sama ya? Ini kayaknya di trackingnya apa gimana guys, nggak tahu deh. Harus satu persatu kalau mau ini ya. Ini dari Maxi dan lain-lain tuh. Itu banyak sekali. Ini daftar BSC address, diketahui menerima proses dari attack so far. Yang sudah diketahui ini adalah address yang dipakai untuk menerima apa sih namanya, menerima koinnya lah gitu. Kalau kita buka satu, kita coba ngelihat salah satu saja, apakah ada duitnya. Nggak ada. Oh di itu ya, BSC, sorry, dia pakai BSC ding, dia BSC. Saya dari sana dikirim ke Binance Smart Chain ya, punya dia. Kita coba lihat. Oh besar guys, 67.000 guys, semiliaran lah seperti itu. Ini satu aja sih, contoh yang lain. Ini yang di BSC guys. Ini tempat penampungan dari uang hasil rampokannya. Ini 22.000 USD loh itu. Ini kita salin lagi coba. Ini 27.000. Wow, gede-gede guys. Ya ratusan juta lah nilai-nilainya. Yang kalau dikalikan banyak guys. Ini berapa miliar ini? Berapa puluh tuh. Kalau kalian mau tracking di sinilah ada, kalian lihat ada di Twitter. Gitu guys ya, update informasi dari Terra Civita yang mana Terraport telah dihack oleh orang dalam sendiri lah gitu ya. Bukan dihack, memang udah direncanakan dari awal pada saat mereka membuat Terraport Finance ini. Mereka ini membuatnya 3 bulan lalu, kemudian dia menyusup bla 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 bla, dia bikin codingnya bareng-bareng mereka nggak sadar, pada akhirnya dia melarikan diri. Ya begitulah, namanya juga komunitas gitu ya, siapapun kan bisa masuk. Saya juga bisa, kalau saya ahli saya bisa masuk ke sana gitu ya, dengan cara saya gitu ya, bisa saja seperti itu. Maka bisa saja mencuri kalau memang ada orang-orang jahat kan seperti itu. Makanya ada auditor bernama Certic yang mana dia yang akan menganalisis segala hal yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan yang semestinya. Atau misalkan ini open source, sayangnya kan ini tidak open source. Dari awal mereka tidak mau memberikan kodenya kepada yang lain, Kalau open source kan paling tidak Terraport ini itu bisa saling mengecek lah gitu ya. Ini apa, itu apa loh, ini kok ada backdoor loh, kok ini kok ada pintu belakang, kok ini gemboknya nggak beres lah, ini pintunya kurang bagus loh, ini atapnya bolong, ini dan lain-lain lah seperti itu tuh ada.
Biasanya itu di beta seperti itu, tapi di beta biasanya orang menggunakan kemudian orang terkena baru ini. Tapi kalau open source itu temboknya bisa kelihatan, dindingnya, jendelanya dan lain-lain, sehingga yang lain bisa ngasih tahu itu gentengnya bocor, itu jendelanya kurang rapet, ini pagarnya kurang kencang, ini gemboknya kecilan dan lain-lain, itu nanti akan tahu dan diperbaiki. Sayangnya tidak begitu, sampai akhirnya betul-betul Terapod ini jebol dan akhirnya bangkrut sementara, guys. Oke, mudah-mudahan segera selesai. Tapi ini kabar buruk buat Luna, buat Terra Classic, yang mana dari kemarin prahara nggak selesai-selesai. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.